jawab NIS. Baik, semua dapat giliran. Ini saya biar adil, sebelah sini dulu, habis itu sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Gitu ya? Adil ya? Adil. Oke, kita mulai dari sini. Yang di depan saya, kalau saya hitung 1, 2, 3, angkat tangan semua ya. 1, 2, 3. Yang belakang apa yang depan ya? Baik, kalau gitu Bapak yang depan silakan. Silakan. Silakan, silakan. Silakan. Silakan duduk di sini. Duduk di sini. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu, sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, selamat datang di sini. Kami mewakili teman-teman disabilitas. Senang melihat Pak Anies. Saya mau bertanya tentang kesempatan kerja untuk disabilitas dan teman-teman tuli agar mereka setara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bagaimana kesempatan kerja mereka supaya sama, setara dengan normal. Baik. Namanya sekali lagi? Namanya Agustian. Agus? Nama Agus. Agustian. Atau Uco. Terima kasih. Begini, teman-teman penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti juga warga-warga yang lain, ya. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, seluruh peraturan terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan supaya ada kesetaraan. Dengan begitu mereka punya kesetaraan kesempatan. Dan saya ingin sampaikan di Jakarta kita sudah melaksanakan bahwa setiap ada rekrutmen pegawai maka minimal 1% adalah untuk penyandang disabilitas. Minimal. Dan itu sudah kami laksanakan. Jadi ketika saya bilang di nasional itu bukan rencana, itu meneruskan karena kita sudah kerjakan sebelumnya, gitu ya. Makasih Pak Agus. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa Silakan. Iya, Pak Anies mungkin bisa foto sedikit. Iya, terima kasih. Silakan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, silakan duduk. Baik. Sesuai dengan janji saya, sebelah sini sudah. Kita geser sekarang ke depan. Yang di depan saya hitung 1, 2, 3 yang punya pertanyaan silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Yang belakang dulu. Tadi udah yang depan, sekarang yang belakang. Silakan. Silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Yudi Irwan, Pak, salah seorang pengajar akademisi di Universitas Muhammadiyah Riau.
Saya senang ketika Bapak punya narasi gagasan memajukan pendidikan. Di antaranya pemerintah hadir untuk memberikan tanah hibah agar beban operasional lembaga pendidikan itu rendah. Karena kontribusinya seperti Muhammadiyah telah besar. Saya bicara di Islamic Social Finance Pak, seperti Al-Azhar. Itu mabanya, mahasiswa barunya lebih kurang dia ada 1082 orang di 2021. Karena tidak ada SPP Pak. Tidak ada SPP. Karena tidak ada SPP. Ya silakan lanjut. Karena tidak ada SPP-nya Pak. Nah, artinya kalau dana hibah ini digeser dengan konsep Islamic Social Finance yang disebut wakaf, ternyata Al-Azhar mengelola 2 juta pertanian, 120.000 properti. Kalau hibah kan bisa diperjualbelikan, tapi negara hadir kalau wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Karena tadi Pak Ades menyinggung sertifikasi. Nah ini bagaimana ke depannya regulasi hibah itu menjadi wakaf sehingga pasar tradisional, lembaga pendidikan, UMKM dan seterusnya bisa maju. Terima kasih Pak. Silakan Pak Anies dijawab. Pak Yudi, regulasi selalu terlambat dibandingkan inovasi. Inovasi itu bermunculan, regulasi itu selalu terlambat. Karena itu tugas negara adalah mempercepat munculnya regulasi untuk membuat inovasi itu bisa terlaksana. Jadi ini kan inovasi baru nih, regulasinya belum ada, disiapkan. Jadi justru negara menurut saya harus siap. Karena kita tidak boleh menghambat inovasi karena regulasi yang belum ada. Justru negara itu harus mempercepat. Jadi salah satu komitmen kami, kalau ada inovasi dan membutuhkan regulasi, maka kami akan segera menyiapkan regulasinya supaya inovasi itu bisa dilaksanakan dan meluas. Gitu ya. Makasih Pak Yudi. Boleh foto Pak sekali Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua sudah selesai. Berikutnya saya pengen cewek lah. Saya pengen macik-macik atau kakak-kakak yang perempuan. Sebelah sini dulu apa sana dulu? Sini dulu ya. Kok yang sono pada nunjuk sini? Oke, sebelah sini saya hitung. 1, 1, 1 angkat tangan. Silakan. Maci yang belakang. Oh kakak ya bukan maci, maaf. Silakan kakak. Disampaikan pertanyaannya dalam waktu 1 menit. Silakan duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Hanafi dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Perminyakan. Baik Pak, sebelumnya saya cuma tahu Bapak adalah seorang menteri dan gubernur DKI. Dan setelah saya menonton channel YouTube Dapur Ngeh, saya tertarik dan semakin kesini Bapak semakin menarik. Dan semoga Bapak bisa memimpin Indonesia yang kita cintai ini. Baik Pak, saya ingin menyampaikan keresahan saya. Jadi gini Pak. Nama panggilan siapa? Tika. Di Indonesia, mungkin ini bukan hanya keresahan saya, tapi juga keresahan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dikatakan bahwa atau kayak di Indonesia cari kerja itu harus ada orang dalamnya. Perasaan tadi malam saya ngomong itu ya. Enggak, benar. Terusin. Dan saya yang tidak punya orang dalam dan banyak juga anak-anak muda yang ingin menggapai cita-cita juga tidak punya orang dalam. Mungkin terdapat kesusahan di sini Pak.
Jadi bagaimana pencerahan dan tanggapan Bapak untuk mengobati keresahan saya? Terima kasih. Ya, makanya tadi malam itu saya bilang soal orang dalam itu betul-betul menyebalkan. Menyebalkan yang luar biasa. Kenapa? Anak dengan prestasi sederet sering dikalahkan dengan orang tanpa prestasi tapi ada ordal. Betul tidak? Iya. Dan lalu membuat yang sudah latih, coba sekarang saya beri contoh nih. Mau ikut kontingen atlet. Oke, atlet olahraga aja, olahraga nih. Nggak ada politik-politiknya nih, olahraga nih. Mau ikut atlet olahraga. Yang satu latihan siang malam terus menerus untuk masuk kontingen misalnya dari Riau untuk ikut PON, oke? Lalu dikalahkan oleh orang lain yang dia punya paman di dalam KONI, kalah dia. Karena ada pamannya di situ yang latihannya sesekali, cuman karena dia punya ordal. Bayangkan frustrasinya yang latihan terus itu. Betul tidak? Ini yang harus dihentikan di Republik ini. Dan dihentikannya dari mana? Dimulai dari yang paling puncak. Yang paling puncak tidak mempraktekkan ordal-ordalan dalam semua urusan. Nah, nih, kenaikan pangkat di TNI tidak pakai orang dalam. Kenaikan pangkat di polisi tidak pakai orang dalam. Kenaikan di dalam ASN tidak pakai orang dalam, tapi pakainya meritokrasi berdasarkan prestasi. Jadi yang bekerja keras, yang berprestasi mendapatkan kesempatan. Dan siapa yang diuntungkan dari praktek meritokrasi? Negara kita yang diuntungkan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik di tempat-tempat yang strategis. Betul tidak? Nih, kalau sekarang perusahaan-perusahaan melakukan rekrutmen dengan prinsip kompetisi yang fair, yang untung siapa? Perusahaannya. Dia nanti akan merekrut orang-orang yang berprestasi. Tapi kalau perusahaannya membiarkan pakai ordal, yang di dalam siapa jadinya? Iya, yang pokoknya punya kenalan, punya kerabat, betul tidak? Betul, Pak. Jadi Tika, salah satu komitmen kami adalah kita ingin mengembalikan dan menjadikan meritokrasi sebagai prinsip yang paling dasar untuk Indonesia maju, untuk Indonesia berkembang. Tapi itu tidak bisa dimulai dari bawah, itu harus dimulainya dari atas. Kalau yang dari atas tidak mempraktekkan, maka yang di bawah juga tidak akan mempraktekkan. Ini saya ceritakan kemarin. Tadi malam saya bilang, keluhan dari guru-guru. Ketemu saya 2 mingguan yang lalu. Pak, ini kami guru-guru honorer direkrut jadi P3K. Tapi yang diangkat adalah mereka-mereka yang punya ordal. Siapa ordalnya? Misalnya pamannya kepala sekolah, kemudian keluarganya kepala dinas, ada yang staf dinas, baru diangkat. Yang tidak punya kerabat, tidak punya kenalan, nggak diangkat. Dan ketika diprotes, mereka menjawab, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita nggak boleh pakai ordal, kata dia. Betul tidak? Karena itulah saya sampaikan, yang merusak sendi kehidupan bernegara adalah praktek-praktek orang dalam seperti ini. Itu tidak boleh diteruskan dan tidak boleh dibiarkan. Komitmen kita akan berantas praktek orang dalam, kita akan kembalikan prinsip meritokrasi, gitu ya. Terima kasih Pak, Indonesia butuh pemimpin seperti Bapak. Iya, silakan Pak Tika. Iya, silakan Kak Tika, kembali ke kursinya. Ya, silakan, terima kasih.
Iya, iya, iya. Sekarang giliran sebelah sini. Iya, saya janji. Saya kesini lah, biar dekat. Oke, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Abang kamu diatur, tahan dulu. Ya, satu. Aduh. Abang yang ini. Oke. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki, habis ini perempuan lagi. Silakan. Dia bilang mau Wakanda dulu katanya. Memang Wakanda apa? Oh, oke. Jadi Wakanda nomor, Indonesia forever. Siap. Silakan Abang. Terima kasih Pak Ci Anies, Mas Anies. Saya mewakili dari teman-teman NGO. Jadi kita punya lembaga Legal Culture Institute. Ini sudah kita melakukan penelitian dari 2017. Termasuk kami mengadvokasi Bang Novel Baswedan. Sampai saya dipantenin oleh seluruh polsek yang ada di Indonesia barangkali Bang. Di beberapa webinar kita di zaman COVID. Satu hal yang bermasalah di daerah, termasuk saya asli Riau, cuma beberapa kali melakukan penelitian di seluruh Indonesia. Riau termasuk daerah yang sangat bermasalah terkait dengan pengadaan, termasuk pengadaan infrastruktur, Pak Ci. Ini terkait dengan kong kali kong beberapa oligarki, kemudian oknum APH, dan kemudian dengan Pemda. Nah, jalan-jalan rusak ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari faktor korupsi tadi. Salah satunya itu. Nah, pertanyaan saya adalah, Pak Ci Anies pernah menyinggung terkait dengan sistem. Dan kemudian ada keserakahan. Nah, kalau kita ambil teori Friedman, ada 3 hal. Struktur hukum, legal substance, dan legal culture. Nah, perubahan yang paling mendasar adalah keserakahan, Pak Ci. Kira-kira, ini kita mendesak Pak Ci Anies, kira-kira berani nggak untuk bisa meluruskan persoalan ini terkait dengan kong kali kong oligarki dan oknum aparat penegak hukum. Dan kemudian bagaimana mengembalikan kutukan sumber daya alam yang ada di Riau, Mas Anies, Pak Ci Anies. Karena DBH yang dikembalikan ke Riau itu hanya sekitar 15,5%. Ya. Terutama untuk minyak bumi. Kira-kira sistem itu bisa dibalik nggak? Ya. 15 itu di pusat dan kemudian 84 itu dibalikin ke Riau. Baik, saya kira cukup. Kasih. Silakan. Pelan-pelan Pak dosen katanya. Ya, silakan Pak Anies untuk dijawab. Makasih Rizky. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari yang menjaga integritas di Riau ini. Boleh beri tepuk tangan buat Bung Rizky. Jadi ini salah satu hal yang harus kita perbaiki dan serius adalah bagaimana aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan politik. Aparat penegak hukum itu adalah untuk menegakkan hukum, bukan untuk kepentingan komersial, bukan untuk kepentingan politik. Nah, ini yang harus diubah. Karena itulah kenapa kami sampaikan tadi malam, kita ingin mengembalikan, jangan sampai Indonesia jadi negara kekuasaan. Indonesia harus tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum, bukan sebaliknya. Dan ini komitmennya lagi-lagi, Bung Rizky, komitmennya tidak bisa dari tengah, komitmennya harus dari puncak, Dan kalau dari puncak artinya dari level pemimpin nasional. Saya percaya bila itu diberikan garis yang tegas akan diikuti. Tapi selama ini tidak pernah ada perintah yang tegas terkait ini. Dan kalau ditanya, banyak sekali aparat penegak hukum yang tidak ingin juga terlibat. Tetapi mereka seringkali tidak kuasa. Betul kan? Karena nanti lewat ke atas, harus dari yang paling puncak. Dan itu salah satu komitmen kita, Bung Rizky. Kita ingin mengembalikan
supaya ada wibawa lagi di dalam penegakan hukum, dan kita tidak ingin seperti yang kita hadapi sekarang, di mana rakyat kebanyakan tidak punya backup, tidak punya support dari aparat penegak hukum, dan ketika berhadapan dengan korporasi atau berhadapan dengan pihak yang kuat menggunakan aparat hukum dan kalah. Bahkan kami membuat tempat untuk laporan sekarang, namanya hotline, namanya apa? Hotline Paris, hotline pengacara gratis, yang tujuannya adalah untuk bisa kalau ada peristiwa-peristiwa lapor dan minta bantuan. Kemudian yang DBH, ini tentu harus dibahas, ini bukan persoalan sederhana, tapi prinsipnya adalah prinsip keadilan, supaya kebermanfaatan terjadi. Dan yang saya rasa penting sekali untuk dikoreksi adalah soal kebocoran. Kebocoran di mana? Di sisi penerimaan. Banyak dari yang kita lakukan tindakan itu kebocoran di sisi pengeluaran. Sementara kebocoran di sisi penerimaan seringkali lolos. Dan kalau itu kita koreksi, mudah-mudahan nanti akan bisa lebih banyak lagi manfaat yang didapat di sini. Gitu ya, Bang Rizky? Makasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Ya kan, Pak, tadi sudah foto? Oh, sudah foto. Baik, terima kasih Pak Rizky. Oke, tadi sebelah depan sudah, kanan, kiri, dan belakang sudah. Tadi semua elemen juga rasanya sudah, mahasiswa udah, dosen udah, pedagang sudah, dan yang lain-lain sudah. Bapak, Ibu, ini kalau dilayanin semua tentu tidak akan cukup waktunya. Oke, memang tadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Ya, dari ibu-ibu pasar tadi belum ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Anies di sesi closing statement. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir, segmen closing statement dari Pak Anies. Silakan. 5 menit waktunya, Pak Anies bisa sambil berdiri. Bapak Ibu sekalian yang hadir semua di sini, saya ingin sampaikan pertama terima kasih. Terima kasih yang nomor satu adalah kepada pengelola pasar yang sudah mengizinkan pasarnya untuk kegiatan ini. Ini pada pengelola pasar terima kasih, karena ini pertama kali boleh masuk ini Muri ini, boleh masuk Muri, karena ini tempat pasar pertama yang kita bisa melakukan diskusi seperti ini. Dan pasar adalah tempat bertemunya semua unsur yang ada di masyarakat. Jadi satu. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, kita akan menghadapi kesempatan untuk membuat perubahan. Dan perubahan itu kesempatannya 6 jam. Tanggal 14 Februari. Hanya 6 jam tuh. Kalau 6 jam ini tidak dimanfaatkan, maka nunggu 5 tahun lagi. Ya, nunggu 5 tahun lagi. Ini pertanyaan buat kita semua. Apakah kita mau meneruskan yang ada sekarang atau kita mau perubahan? Mau apa? Perubahan. Kalau mau perubahan berarti kita harus mengajak semua untuk terlibat. Ya. Dan saya sampaikan, saya tidak meminta ibu bapak memilih kami, tapi saya meminta ibu dan bapak membandingkan. Bandingkan antar 3 pasangan ini. Jadilah pemilih yang rasional. Rasional itu apa? Membandingkan. Karena rasio itu artinya perbandingan. Kalau ibu bapak dengar rasio, rasionya berapa? 2:3. Itu adalah perbandingan. Bila ibu dan bapak memperbandingkan, mana yang paling membawa amanat perubahan, mana yang paling peduli soal keadilan, insya Allah ibu bapak akan sampai pada pilihan yang tepat. Ya. Dan kami berkomitmen perubahannya apa? Menghadirkan rasa keadilan. Kan itu yang paling penting. Dengan rasa keadilan akan ada ketenangan. Dengan rasa keadilan nanti akan ada suasana persatuan. Itu yang ingin kita pegang sama-sama. Jadi itu pesan dari kami, titip kepada semuanya. Dan kami menerjemahkan juga sekalian kalimatnya begini. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar tambah besar. Karena kalau yang besar tambah besar, dia akan membawa yang kecil juga jadi besar. Tapi yang tidak boleh begini, yang besar tambah besar, yang kecil makin kecil. Nah itu yang nggak boleh.
Itu harus diubah ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan terima kasih kepada MC kita ini. Beri tepuk tangan buat MC kita ini. Tapi ngomong-ngomong ini mirip seperti Bintang Emon ya. Bener gak nih? Kira-kira mirip Bintang Emon ya? Tahu nggak Bintang Emon? Tahu dong, tahu ya. Kalau saya Bintang Amin, Mbak. Amin kalau gitu. Sip, terima kasih. Terima Ya. kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau begitu, acara ditutup. Desak Anies Riau resmi berakhir. Bumi Lancang Kuning luar biasa. Tepuk tangan yang meriah.